Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami memohon izin untuk mempresentasikan sebuah program yang telah kami buat, yang kami beri judul Perancangan Aplikasi Pemesanan Makanan Berbasis Web, dan kami beri nama Klik Pangku. Sebelum itu, kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami kesempatan. Atas nikmatnya kami dapat mempresentasikan sebuah program yang telah kami buat ini. Lalu tak lupa pula kami berterima kasih banyak kepada seluruh dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah kami di Universitas Bina Sarana Informatika. Langsung saja kami masuk ke dalam pembahasan mengenai materi kami. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang mengapa kami membuat program ini. Seperti yang kita ketahui, di era digital ini, UMKM di sektor makanan menghadapi berbagai tantangan yang sangat besar, khususnya dalam menghadapi perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Mulai dari proses pemesanan yang manual dan lambat, hingga biaya operasional seperti cetak menu yang terasa kurang efisien. Di sisi lain, konsumen kini lebih memilih layanan digital yang praktis. Untuk menjawab kebutuhan ini, kami mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web yang kami beri nama Klik Pangku, guna bertujuan untuk mempermudah proses pemesanan makanan sekaligus mendukung pembayaran digital untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi layanan dan memenuhi kebutuhan konsumen di era digital. Selanjutnya yaitu kami membuat rangkuman mengenai tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, tujuannya kami jadikan 3 poin, yang yaitu mempermudah pelanggan dalam memesan makanan. Kemudian yang kedua, meminimalisir kesalahan pemesanan, dan yang ketiga, meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu untuk manfaatnya, bagi pelanggan tentunya mendapat kemudahan dan kenyamanan. Di sisi pemilik usaha tentunya akan mendapatkan efisiensi operasional dan data yang terstruktur. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang lainnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nama saya Ayu, saya akan melanjutkan presentasi ini. Dan saya akan menjelaskan metode pengembangan, yaitu metode waterfall. Pendekatan sistematis yang terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan. Dalam pengembangan aplikasi Klik Pangku, metode ini diterapkan untuk memastikan setiap langkah pembangunan aplikasi dilakukan secara terstruktur. Berikut adalah tahapan metode waterfall yang diterapkan. Yang pertama ada analisa kebutuhan, perencanaan sistem, implementasi, pengujian sistem, dan pemeliharaan. Yang kedua ada observasi. Dalam observasi ini dilakukan yang pertama adalah mengunjungi beberapa UMKM untuk melihat bagaimana pelanggan memesan makanan. Yang kedua, mencatat permasalahan seperti antrian panjang, komunikasi tidak efektif, atau ketidaktahuan pelanggan tentang menu. Yang ketiga adalah wawancara. Dalam wawancara ini dilakukan yang pertama menyusun daftar pertanyaan terkait kebutuhan aplikasi. Seperti contoh, apa kendala yang sering dihadapi saat memesan makanan. Yang kedua, melakukan wawancara langsung atau daring dengan pelanggan dan pelaku UMKM. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bari. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri dengan NIM 19225232. Di sini saya menjelaskan analisa kebutuhan dari aplikasi Klik Pangku. Yang pertama ada 3 kebutuhan: pelanggan, staf atau kasir, dan juga admin. Yang di mana pelanggan bisa melihat menu, memilih item yang ingin dipesan, serta melakukan pembayaran. Lalu untuk staf atau kasir mampu menerima pesanan atau melihat pesanan yang masuk,
memberikan status pesanan, dan juga melihat laporan penjualan atau transaksi. Lalu ada admin. Di sini admin dapat mengelola menu, melihat laporan penjualan, dan mengatur akun staf atau kasir. Selanjutnya ada flowchart dari aplikasi Klikpangku yang di mana pelanggan memindai QR code, lalu tampil halaman utama dari aplikasinya, lalu pelanggan memilih menu dan mengisi pesanan. Setelah itu, sistem akan menyimpan pesanan ke database, lalu pelanggan melakukan proses pembayaran. Selanjutnya akan mengirimkan status pembayaran. Jika statusnya gagal, dia akan coba kembali ke proses pembayaran. Namun jika berhasil, dia akan update status menjadi berhasil, lalu akan mengirimkan notifikasi secara real time ke pelanggan. Lalu pesanan akan dikonfirmasi. Selanjutnya ada use case diagram dari aplikasi Klikpangku di mana ada pelanggan, dia dapat melihat item menu, dapat mencari item menu, dan dapat menginput item menu. Inputnya itu dia bisa menambah, bisa mengedit, dan juga bisa menghapus. Setelah itu dia juga dapat melakukan pembayaran, dan setelah melakukan pembayaran akan mendapatkan struk dan juga mendapatkan notifikasi pesanan. Lalu dari staff, dia dapat menerima pesanan masuk, dia dapat melihat dan juga dapat memberikan status pesanan, lalu juga mempunyai cache melihat laporan transaksi atau penjualan. Sebelumnya dia harus login terlebih dahulu. Lalu di sini ada admin. Admin juga dapat melihat laporan transaksi atau penjualan. Nah, admin di sini dapat mengelola menu, yaitu dapat menambah, mengedit, dan juga menghapus, dan juga dapat mengelola akun staff atau kasir, dapat menambah, mengedit, dan juga menghapus. Sebelumnya, admin juga harus login terlebih dahulu. Selanjutnya ada mockup aplikasi. Di gambar pertama, kita bisa lihat itu merupakan halaman utama aplikasi kita. Di atas ada banner promosi, lalu di bawahnya ada section menu item dan juga section order list, di mana menu item menampilkan gambar dan juga menu-menu yang akan dipesan, bisa dapat melakukan pencarian juga dan juga melakukan filter. Setelah diklik pencet button, dia akan mengisi ke section order list di gambar kedua. Di gambar order list ini merupakan data pelanggan, yaitu berisikan tipe ordernya, masukkan nama dan juga nomor meja. Setelah itu melakukan submit. Selanjutnya setelah di-submit, dia akan menampilkan detail pemesanan di gambar nomor 3 ini. Detail pemesanannya ada order type, nama, nomor meja, tanggal, dan juga total harga, dan juga detail itemnya. Lalu dia akan melanjutkan ke button pembayaran. Akan menampilkan gambar nomor 4. Menampilkan eh, kode bayar, QRIS, dan juga setelah dibayar berhasil, dia akan menampilkan gambar nomor 5, yaitu terima kasih, nama pelanggan, dan juga akan ada tombol download stroke dan juga bisa pesan kembali.
Selanjutnya ada mockup aplikasi untuk admin. Di gambar pertama ada dashboard admin, di sebelah kirinya berisi menu-menu, ada menu order complete, menu item, kategori, dan juga user, dan menampilkan informasi total pendapatan, total order, total item, dan juga total staff. Lalu di sini ada notifikasi untuk order masuk. Jika dia ada yang pesan, maka akan menampilkan pesanan di section order masuk ini. Selanjutnya di gambar kedua ada order complete, di mana kita bisa melihat pesanan yang sudah selesai di section ini. Lalu di gambar ketiga ada gambar mockup list item, yaitu berisi menu-menu apa saja kita bisa menambah, menghapus, juga mengedit ya. Baik, selanjutnya saya persilakan. Untuk slide selanjutnya ada implementasi. Implementasi teknologi dan tools. Kelompok kami memakai berbagai tools untuk penyempurnaan web kami. Di dalamnya ada JavaScript, HTML, Laravel, Figma, MySQL, Bootstrap, dan Visual Video Code. JavaScript sendiri untuk pembuatan web yang interaktif dan responsif. HTML memudahkan dalam perancangan struktur halaman website. Laravel, karena di sini Laravel terdapat banyak fitur yang kami gunakan. Figma sebagai prototype yang nantinya dipakai. MySQL di sini sebagai database yang kami gunakan. Bootstrap yang nantinya aplikasi kami responsif. Visual Video Code sebagai code editor. Untuk slide berikutnya ada pengujian. Nah, di sini kami ada 2 pengujian. Pertama pengujian sebagai admin, yang kedua pengujian sebagai pelanggan atau user. Nah, di sini ada sekunder pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, kesimpulan, dan keterangan. Nah, untuk yang pertama, di sini ada sekunder pengujian. Yang pertama ada homepage atau daftar menu. Pilih menu quantity masuk ke orderan case untuk test case-nya. Hasil yang diharapkan sukses menambahkan ke orderan list. Hasil pengujian bisa menambahkan item menu pesanan ke kotak orderan list. Kesimpulan valid keterangan 100%. Yang kedua, kita masuk ke detail pemesanan, mengisi data nama, nomor meja, dan orderan list. Nah, test case-nya input nama dan nomor meja, submit. Hasil yang diharapkan menampilkan nama, nomor meja, dan detail pemesanan. Hasil pengujian berhasil menampilkan detail pesanan. Pesanan valid, keterangan 100%. Yang ketiga, melakukan pembayaran. Test case-nya, pembayaran menggunakan Meditrans. Hasil yang diharapkan, pembayaran berhasil dan menerima notifikasi mengarah ke cetak struk. Hasil pengujian berhasil melakukan pembayaran dan terima notifikasi yang nantinya notifikasi dapat dilihat. Kesimpulan valid keterangan 100%. Yang terakhir atau yang keempat di sini ada halaman cetak struk. Test case-nya melakukan download struk pemesanan, berhasil mendownload berupa PDF untuk hasil yang diharapkan. Hasil pengujiannya berhasil terdownload. Kesimpulan valid dan 100%. Nah, di sini masuk ke pengujian admin. Di sini ada dua di sini ada dua daftar menu dan daftar orderan. Ya, daftar menu test case-nya mengelola menu item. Hasil yang diharapkan dapat mengedit, mendelete menu dan item. Untuk itemnya, hasil pengujiannya berhasil mengelola menu, kesimpulan valid, keterangan 100%. Nah, di sini yang kedua ada daftar orderan, skenario pengujiannya
melihat orderan yang masuk, hasil yang diharapkan, dapat mengetahui orderan yang masuk, hasil pengujian berhasil melihat orderan masuk, kesimpulan valid, dan keterangan 100%. Nah, di sini ada pemeliharaan. Di sini ada monitoring. Ya, monitoring ini pemeriksaan atau pengawasan secara berkala pada performa fungsional dan ketersediaan pada suatu web. Ada feedback, hubungan timbal balik yang berguna untuk memperbaiki dan memperkuat web yang kami buat. Ada update, ya fungsinya di sini sebagai menambahkan fitur, memperbaiki bug yang terjadi, mencari kesalahan, dan berbagai peningkatan lainnya. Dan di sini juga ada update berkala untuk optimasi performa. Nah, kesimpulannya, sebagai kesimpulan, aplikasi Klikpangku memberikan solusi yang praktis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan bagi UMKM. Dengan integrasi QR menu pembayaran digital dan notifikasi real-time, aplikasi ini memanfaatkan teknologi yang modern, relevan, dan kebutuhan bisnis saat ini. Nah, dari sisi akademisnya, Paku adalah wujud nyata penerapan web programming yang mencakup teknologi back-end, integrasi API, dan pengelola data secara real-time. Nah, kami optimis aplikasi ini akan berkembang sehingga memberikan kontribusi nyata dalam menghadapi tantangan di era digital. Terima kasih.